Hello, good morning. Good morning, Albert. Good morning, Henry. Sambil menunggu yang lain, kita sebentar lagi akan memulai acara Good Morning Jesus yang memang diadakan oleh HSMQ Community every Monday to Saturday jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita akan melakukannya dalam acara Good Morning Jesus bentuk format renungan firman Tuhan, di mana hari Senin, Rabu, dan Jumat memang kita adakan dalam bentuk firman Tuhan di saat-saat pandemi ini. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu kita baru akan mengadakan dalam full praise and worship. Ya, shalom semuanya. Sudah mulai banyak terkumpul. Kita sebentar lagi akan masuk di dalam doa sebelum firman Tuhan. Koneksi bagus ya. Di sini saya merasa agak gelap. Tolong feedbacknya, Albert. Baik ya semuanya ya. Oke. Kita masuk di dalam doa. Bagus, thank you Henry Purnama. Terima kasih kalau begitu. Kita akan masuk dalam doa sebelum firman Tuhan di Good Morning Jesus tanggal 23 Oktober 2020 ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Good morning Jesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, di mana kami boleh bangun dengan sehat, dengan segar. Semua adalah kasih karunia dan anugerah daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, kebaikan-kebaikan yang boleh kami terima sampai hari ini, dan kebaikan-kebaikan yang mungkin belum kami lihat hari ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau sungguh mengasihi kami juga. Biarlah di dalam hadirat-Mu saat ini kami berikan hati kami berikan waktu kami, supaya kami boleh duduk diam di bawah kaki Yesus. Kami boleh mendengarkan Engkau berbicara untuk kami semua. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan, boleh mengarahkan setiap langkah hidup kami. Sehingga kami hidup bukan berdasarkan keinginan hati semata-mata, tetapi benar-benar oleh tuntunan daripada firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu, anak-Mu ini yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi anak-Mu ini berserah kepada Engkau,
supaya Engkau sendiri yang boleh pakai sebebas-bebasnya. Berbicaralah dari hatimu pada hati setiap kami, oleh kuasa daripada Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini waktu-Mu Tuhan. Mari berbicaralah, kami akan duduk diam untuk mendengar. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung. Hari ini tanggal 23 Oktober 2020. Sedikit sharing daripada saya pribadi. Sebenarnya hari ini adalah tepat 40 hari semenjak mama saya berpulang ke rumah Bapa. 40 hari tepat hari ini, Jumat tanggal 23 Oktober. Masih menyisakan sebuah kesedihan di dalam hati. Tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, saya dan keluarga berpegang pada firman Tuhan. Untuk segala waktu ada masanya di Pengkhotbah 3 ayat 1-2a. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Dan di surat Paulus menguatkan kita semua sebagai orang beriman untuk memiliki sebuah pengharapan bahwa sebuah perpisahan yang kita alami melalui meninggal dunia itu adalah perpisahan yang sementara. Karena firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini yang menjadi pegangan pedoman iman kita di saat menghadapi saat-saat duka, saat-saat sedih, ditinggal oleh orang yang kita kasihi berpulang ke rumah Bapa. Menjadi sebuah pengharapan bahwa semua ini adalah perpisahan yang sementara. Karena kita percaya bahwa suatu hari nanti kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua yang meninggal di dalam Tuhan, itu akan dipersatukan kembali bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan Tuhan. Ini yang menjadi iman, kepercayaan, menjadi kekuatan, pengharapan buat kita semua. Namun, saya akui dengan jujur, iman berbicara demikian, harapan saya juga demikian. Tetapi tetap ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, dan memang ada kenangan-kenangan yang terus muncul di dalam pikiran buat orang yang baru saja ditinggal oleh orang yang dekat dan orang yang dikasihi, orang yang disayangi. Mungkin para GMJ viewers yang pernah mengalami apa yang saya alami, mungkin ada yang telah meninggal lebih dahulu, orang yang dekat, orang yang kita sayangi, mungkin pernah merasakan bahwa tidak mudah dan menjadi sebuah kesedihan untuk sementara waktu di mana kita kehilangan orang yang kita kasihi, dan menjadi sebuah pemikiran bahwa seandainya masih bisa berbuat lebih banyak lagi buat orang yang kita cintai. Dalam hal ini adalah mama saya. Sebenarnya di hari-hari ketika mama saya sakit, mama saya memang sakit sudah setahun lebih, tetapi memang drop selama sebulan itu. Sebulan sebelum dia meninggal, itu drop-dropnya. Saya sedikit sharing ini untuk berbagi juga bagaimana kita harus menjalani hidup ini semaksimal mungkin di dalam mengasihi orang yang kita harusnya memang kita kasihi. Nah, selama hidup, selama setahun mama sakit, dan selama 40 hari parah-parahnya mama di dalam sakit,
Saya sebagai seorang anak selalu berusaha untuk di dalam keterbatasan saya untuk terus mengasihi mama, untuk memberikan yang terbaik. Karena saya tahu bahwa sakit mama itu berat. Waktu itu dokter vonis tahun lalu lever ada CA, ada kanker. Oleh karena itu setahun ini pun kita sekeluarga juga berusaha yang terbaik untuk mama. Karena saya tahu hari di mana mama dipanggil Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan saya tidak mau pada hari itu saya menyesal. Saya menyesal bahwa saya belum melakukan apa-apa. Saya tidak mau di mana hari mama saya berpulang ke rumah Bapak, saya itu menyesal bahwa aku belum mencintai, belum mengasihi, belum memberikan yang terbaik. Saya tidak mau menyesal. Karena saya tahu penyesalan itu akan selalu datang terlambat. Oleh karena itu saya selalu berusaha di dalam keterbatasan memberikan hati, memberikan waktu, memberikan yang terbaik untuk mama. Karena saya tidak mau ada penyesalan itu. Ternyata pada hari saat mama tidak ada, di mana di dalam keterbatasan saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Ternyata penyesalan itu tetap datang. Kenapa saudara? Karena saya semua itu waktu sudah selesai. Nggak ada lagi waktu untuk memberikan lagi pada mama. Di sini saya mengajak bagi para GMC viewer. Ternyata pada hari itu tiba, hari saat kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi. Di sini saya mama saya, tetapi mungkin akan banyak keluarga dekat, orang tua, saudara, pasangan hidup kita, anak-anak kita, atau siapapun yang kita kasihi. Suatu hari mungkin kita akan berpisah di dalam berpulang ke rumah Bapa. Pada saat kita ini belum memberikan yang terbaik, belum mengasihi dengan kasih yang terbaik, maka pada hari itu kita akan merasa kurang dan merasa menyesal. Oleh karena itu, mari di saat-saat seperti ini, ketika kita masih sehat, masih hidup, kita lihat orang-orang di sekitar kita. Mari kita berikan waktu dan hati kita untuk mengasihi lebih dan lebih lagi. Karena percayalah, ketika waktu kita harus berpisah nanti, itu ternyata masih kurang. Masih kurang kita dalam berkarya, dalam mengasihi orang-orang yang harusnya memang kita kasihi. Saya percaya para GMC viewers ini giat di dalam mengasihi Tuhan, giat di dalam pelayanan. Tapi hari ini firman Tuhan juga mengajak kita kembali untuk ingat untuk mengasihi keluarga yang ada di sekitar kita. Orang tua kita. Bagi kita yang sudah menikah, berkeluarga, tinggal tidak bersama dengan orang tua, mari kita ingat kapan saat kita terakhir menyapa orang tua kita, mendatangi, mengajak mereka pergi. Mari kita lakukan ketika waktu itu masih ada. Berikan yang terbaik, mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh, mengasihi dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Di kitab Amsal ayat 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi semua itu akan lebih baik kita lakukan dengan nyata, bukan dengan tersembunyi. Karena seringkali ada orang bilang, aku menyayangi orang tuaku, aku mengasihi pasanganku, aku mengasihi anakku. Cuma memang aku sulit untuk menunjukkan. Di sini artinya kasihnya tersembunyi, saudara. Saat kita mengasihi, Amsal mengajar kita, lebih baik teguran yang nyata. Artinya apa? Ucapan kita mengasihi mereka, tindakan perbuatan kita mengasihi mereka, yang nyata itu adalah baik daripada semua tersembunyi dan tidak diungkapkan. Mari kita mengungkapkan kasih kita dengan hal-hal yang nyata. Mother Teresa mengatakan, do small things with great love. Mungkin hal-hal yang kecil bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih yang besar buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat anak kita, buat pasangan kita, buat saudara kita.
kita tunjukkan. Hal-hal yang kecil, mungkin kita sapa, kita telepon, kita berbagi makanan, kita ajak pergi, kita ajak berdoa bersama, kita ajak persekutuan bersama. Mari kita lakukan hal-hal yang nyata. Di hari-hari yang masih ada, di hari-hari yang ada kesempatan, kita mau mengasihi orang-orang itu, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Memberi yang terbaik, di mana di dalam keterbatasan saya tahu di masa-masa sulit, tetapi pemberian yang terbaik ternyata adalah waktu. Waktu yang kita punya. Orang mungkin bisa punya uang, bisa punya tenaga, bisa punya segala sesuatu. Tetapi waktu itu adalah pemberian yang sangat-sangat berharga. Jadi kalau kita bisa memberikan waktu kita buat mereka, maka itu menjadi sebuah hal yang berharga di dalam kehidupan ini untuk mendampingi orang-orang yang di sekitar kita. Orang tua kita, saudara kita, dan anak-anak kita, pasangan hidup kita. Kita mulai memikirkan orang-orang di sekitar kita, memikirkan bagaimana kita mengasihi mereka. Ternyata, lawan daripada mengasihi itu bukan benci. Lawan dari mengasihi adalah ego, egois. Saat kita berpikir hanya tentang diri kita sendiri, saat kita hanya memikirkan keuntungan dan pribadi kita sendiri, maka disitulah kita sulit untuk mengasihi. Kita mengasihi, kita memikirkan mereka, memikirkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Lakukan segala pekerjaan kita di dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita saat ini, ketika mereka masih ada di sekitar kita? Kita boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk lebih mengasihi orang tuaku? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk lebih mengasihi pasangan hidupku, untuk lebih mengasihi anakku, saudaraku, keluargaku, sebelum kita mengasihi orang-orang yang di luar lagi. Mulai dari keluarga. Keluarga itu adalah gereja kecil, di mana Tuhan hadir di antara kita, di dalam keluarga kita. Kita mau memberikan waktu dan hati kita untuk lebih mengasihi. Karena kita percaya melalui Good Morning Jesus ini, kita mengambil waktu untuk berdoa, menerima kasih Tuhan. Dan saat kita menerima kasih Tuhan, kita juga harus bisa membagikan kasih itu buat orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya kasih itu kita terima, tetapi kita tidak memberikan buat orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang terjadi pada Laut Mati. Laut Mati yang ada di sana, itu hanya menerima tanpa menyalurkan. Maka menjadi kadar garamnya tinggi dan tidak ada kehidupan di sana. Itu adalah Laut Mati. Tetapi saat kita menerima dan membagikan buat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang harusnya memang kita kasihi, maka kita menjadi sebuah kehidupan, perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi orang-orang tersebut. Ingat saudara, waktu kita terbatas. Umur manusia, kita Mazmur katakan 70 bila kuat 80. Dan itu setiap hari terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Terus bergulir, terus hari demi hari, hari demi hari. Hari ini sudah Oktober, saudara. Rasanya toleh ke belakang, baru saja kemarin Januari tahun baru. Ini sudah Oktober, sebentar lagi Natal, sebentar lagi tahun baru. Waktu berjalan dengan cepat sekali. Kalau kita tidak memberikan waktu kita sebaik-baiknya, dan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, maka semua itu akan berlalu dengan cepat. Ingat, the best use of life is to love. Hidup itu untuk mengasihi. And the best time to love is now. Waktu yang terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Jangan tunda. Jangan pikir, sudah besok aja. Sudahlah, tunggu hatiku enak. Mungkin hari-hari ini juga ada hubungan yang terluka, hubungan yang tidak baik di dalam keluarga.
maupun baik pada orang tua, baik pada pasangan kita atau anak kita atau saudara kita, saudara kandung. Mungkin ada hubungan yang terluka, ada hubungan yang dalam tanda kutip rusak. Mari saudara, hidup itu singkat. Jangan biarkan sakit hati itu menguasai hidup kita. Ketika waktu itu berlalu, ketika semuanya itu berlalu, maka sakit hati kita itu sia-sia kok. Berlalu begitu saja. Kita mau lepaskan kasih pengampunan. Kita mau lepaskan kasih pengampunan sehingga apa? Ada pemulihan di dalam hubungan kita. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara kandung kita, hubungan dengan pasangan hidup kita. Dan mengampuni itu bukan masalah perasaan. Seringkali orang merasa, aku loh masih merasa jengkel, aku masih merasa marah, aku masih merasa sakit. Saudara, mengampuni itu bukan cuma perasaan, tetapi mengampuni adalah sebuah keputusan. Kalau kita berani untuk mengampuni, kita berani ambil keputusan, ya aku mau mengampuni. Start dari diri kita sendiri. Jangan tunggu sana minta maaf dulu, tunggu mereka minta maaf dulu. Enggak. Mari kita mulai dari diri kita. Kalau memang hubungan kita tidak baik dengan orang tua, dengan saudara, dengan orang-orang yang harusnya kita kasih, mari kita berdoa mohon ampun pada Tuhan lebih dahulu. Kita mengambil sebuah keputusan untuk mau mengampuni, untuk mengasihi. Tentu di awal tidak mudah, tetapi semua itu harus dimulai dengan satu langkah awal. Kalau semuanya di angan-angan, semua hanya di bayangan, tidak akan pernah terjadi. Mari kita berjalan dengan iman, bahwa kita mampu untuk mengampuni ketika Tuhan memampukan kita. Jangan menyerah, tetapi lepaskan kasih pengampunan itu. Ingat, the best time to love is now, adalah sekarang. Bukan besok, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Karena hidup manusia, siapa yang tahu? Waktu berjalan terus, tidak akan kembali lagi. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk waktu yang boleh kami terima hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri sudah berbicara buat setiap daripada kami. Dan hari ini kami diingatkan kembali bahwa waktu itu terbatas. Waktu itu tidak banyak. Oleh karena itu kami mau bijak di dalam hidup ini. Kami mau menggunakan waktu yang ada untuk lebih mengasihi. Tidak hanya mengasihi Engkau, Tuhan Allah kami, tetapi mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mengasihi keluarga kami, mengasihi orang tua kami, saudara kandung kami, pasangan hidup kami, anak kami, dan orang-orang di luar sana. Kami mau memulai pelayanan kami di dalam keluarga kami sendiri. Bukan hanya kami sibuk pelayanan keluar, tetapi keluarga kami terbengkalai. Kami mau melayani keluarga kami dengan kasih. Kami mau lihat, masih ada ganjalan atau tidak. Dengan orang tua kami, dengan saudara kandung kami, seringkali memang ganjalan, friksi, masalah terjadi di saat hubungan-hubungan yang dekat itu mementingkan ego masing-masing. Hari ini kami mau belajar untuk merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, untuk melepaskan ego kami, sehingga kami boleh tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tidak hanya memikirkan perasaan hati kami, tetapi kami mau belajar untuk mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, yang sudah Kau panggil, yang saat ini sudah meninggal dunia. Kami saat ini juga ambil waktu untuk berdoa, khususnya juga untuk mamaku Tuhan, dan juga untuk mama atau orang tua atau siapapun para GMC viewer saat ini. Kita sebagai orang Katolik
boleh mendoakan mereka supaya mereka boleh menerima pengampunan penuh daripada Tuhan dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan di dalam surga bersama Bapa. Kau terima, kau ampuni segala dosa Tuhan, dan kau bawa mereka di dalam kasih-Mu, di dalam kemuliaan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Bunda Maria, kau berdoa bersama-sama dengan kami, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan memberkati kita semua, para GMC viewers pagi hari ini atau sepanjang hari nanti, karena GMC viewers ini 24 jam, Tuhan mau memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung. Ingat, the best time to love is now. Mari kita setelah GMC ini boleh sapa orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di rumah saat ini, atau mungkin Anda yang masih kos atau hidup sendiri, Anda boleh sapa lewat telepon atau lewat dikunjungi dan sebagainya. Kita mau nyatakan kasih kita, bukan kasih yang tersembunyi, tetapi kasih yang penuh kita nyatakan dengan nyata buat orang-orang yang memang sudah layak dan sepantasnya untuk kita kasihi lebih dan lebih lagi. Terima kasih Albert, God bless you. Wah, kangen nih Bert sama Bert, lama banget gak Bert saya. Kapan ya? Henry, thank you Henry, thanks and God bless you. Ada Dedi, ada Harini, Yuyu, Chia, Venhan, Leon, Michael, Novi, wah ini banyak, Victoria, Toko, Mika, Robert, Yunika, Kesila, Robert Kurnia, Alberta Nuto, Julia Bing, ada Forex Auto Trading, nggak tahu siapa namanya ini, Just Fan, Diani, Perma, Maria, Irin Gunawan, Billy Ballet, oh ini Aprilia ini, atau Julius, Felixen, Dani, Lydia, Relisa, C, Nila, Teresia, Debbie, Cynthia, Hai Sukiat, lama tidak berjumpa, Lila, Aurinia, Robert Yunaidi, Trisno Kirini, oh Endra, Hai Endra, Felicitas, Albi, Christina, Yovita, ya, Gabriel Sujana, oh ya, ini di mana? Australia juga ya, Claudia, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih semua. Sedikit pengumuman, hari ini hari Jumat, jangan lupa, Jumat artinya ada Domus Glory. Nanti malam Domus Glory jam 7. Anda bisa lihat di live IG, HSM maupun YouTube channel. Anda bisa bergabung dengan Domus Glory. Dan jangan lupa besok juga hari Sabtu masih ada GMC dengan format full praise and worship. Ajak teman-teman, keluarga, orang-orang di sekitar kita untuk bergabung di dalam Domus Glory nanti malam atau GMC setiap hari. Jadilah berkat, jadilah perpanjangan mulut Tuhan, tangan Tuhan untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk lebih mengenal Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Tuhan mau pakai Anda terus berkarya, mengasihi. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati, God bless you all.